Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Guru pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, marilah anak-anakku semuanya, kita awali dahulu dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar bersama, Ibu Guru akan memperingatkan tentang protokol kesehatan. Yang pertama, biasakan cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, gunakan masker ketika bepergian atau di luar rumah. Yang ketiga, social distancing atau jaga jarak agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan mengajarkan kalian tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan informasi tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan benar. 2. Setelah mengumpulkan informasi yang sudah dan ingin diketahui lebih lanjut, siswa mampu mempresentasikannya melalui bahasa lisan dan tulisan. 3. Setelah membaca teks tentang Pattimura, siswa mampu mengidentifikasi sikap kepahlawanan yang dimilikinya dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengomunikasikan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura dan yang dimiliki oleh raja-raja pada masa kerajaan Islam, serta pengaruhnya pada sikap masyarakat di sekitar dengan rinci. 5. Setelah melakukan percobaan dengan berbagai jenis cermin, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. 6. Setelah melakukan percobaan dengan berbagai jenis cermin, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Anak-anakku semuanya, kita amati gambar di samping berikut. Tahukah kalian, pada gambar tersebut adalah sikap anak yang baik, yaitu menolong teman ketika jatuh dari bersepeda. Apakah teman-teman seperti itu juga? Ibu Guru yakin kalian anak hebat pasti punya sikap seperti yang ada pada gambar di samping berikut. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Baiklah, mari kita akan pelajari secara seksama. Salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Anak-anak dapat membaca pada buku tematik dengan judul Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara.
Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Anak-anakku semuanya, mari kita amati gambar berikut. Di sana terdapat berbagai para pahlawan yang mendapat julukan pahlawan nasional. Ada di antaranya Cut Nyak Dien dari Aceh, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pattimura dari Maluku, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Dewi Sartika dari Jawa Barat, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Silas Papare dari Papua. Tentu masih banyak lagi para pahlawan nasional yang tidak disebutkan Ibu pada kesempatan pagi hari ini. Setelah kalian mengenal para pahlawan tersebut, untuk mengasah pemahaman kalian, marilah kita baca kembali dengan judul Kapitan Pattimura. Kapitan Pattimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut benteng Dorset di Saparua. Perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Pattimura tertangkap Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Melihat dari sejarah Pattimura, kalian harus berbangga karena kita mempunyai pahlawan Pattimura. Selanjutnya, anak-anak dapat menuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura dan raja-raja pada masa Islam. Tulislah sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar kalian. Pattimura berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh mereka. Selain Pattimura, Indonesia memiliki pahlawan nasional lainnya, yaitu Bung Tomo. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini,
kalian harus mencoba. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan. Mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Kalian boleh melanjutkan cerita Bung Tomo dengan cermat dan teliti. Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Tahukah kalian bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Sekarang, tugas anak-anakku di rumah adalah melakukan percobaan tentang cermin. Ada 3 peralatan yang kalian siapkan di rumah. Yang pertama, yaitu cermin cembung. Kalian dapat menggunakan alat sendok atau spion. 2. Cermin cekung. Kalian menggunakan alat bagian cekungan sendok. Yang ketiga, cermin datar. Lihatlah bayangan pada tiap cermin, lalu tulislah bayangan yang dihasilkan. Kalian dapat menuliskan laporan percobaan seperti pada tabel berikut. Tulislah nama cerminnya, ada 3, kemudian bayangan yang dihasilkan, cermin cekung, cermin cembung, dan cermin datar. Mobil Bung Tomo mengingatkan kita akan perjuangannya. Kalian telah belajar tentang pahlawan-pahlawan nasional. Bagaimana perasaanmu, anak-anakku semuanya? Tentu kalian lebih semangat lagi dalam memperingati Hari Pahlawan. Semoga COVID-19 segera berakhir di bumi Nusantara. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.